Shalom anak-anak, masih semangat ya belajar dari rumah? Tentunya anak-anak masih semangat. Anak-anak, kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Pada tema kedua ini, kita akan belajar tentang proses pernafasan pada manusia. Anak-anak, kita mengetahui siapa sajakah yang disebut makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain makhluk hidup itu bergerak, makhluk hidup juga perlu bernafas. Karena untuk hidup, makhluk hidup itu membutuhkan udara untuk bernafas. Pengertian bernafas anak-anak sudah tahu ya. Kita menghirup udara dan menghembuskan, yang kita keluarkan juga udara. Nah, bernafas itu menghirup gas yang mengandung oksigen dan menghembuskan atau mengeluarkan gas yang mengandung karbon dioksida. Saat bernafas, yang kita butuhkan adalah udara yang bersih, udara yang segar agar alat pernafasan kita menjadi sehat. Nah, anak-anak, proses pernafasan pada manusia ya berupa hidung, faring, laring atau pangkal tenggorokan, dan trakea atau batang tenggorok, bronkus, bronkeolus, dan paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat alveolus. Nah, dimulai dari hidung anak-anak. Kita menghirup udara. Udara masuk melalui lubang hidung. Nah, pada lubang hidung kita, di dalam hidung kita ada bulu-bulu rambut hidung di dalamnya. Fungsinya anak-anak untuk menyaring udara yang masuk melalui hidung kita. Selain itu, rongga hidung juga berfungsi untuk keluar masuknya udara. Juga berfungsi mengatur suhu udara, kelembapan udara. Nah, di dalam hidung juga terdapat lendir. Ternyata lendir dalam hidung itu juga ada fungsinya anak-anak, yaitu berfungsi untuk menangkap kotoran yang masuk ke dalam rongga hidung kita. Setelah dari rongga hidung, udara masuk ke bagian tenggorokan kita. Kalian bisa memegang tenggorokannya. Nah, di dalam tenggorokan ternyata ada bagian-bagiannya lagi. Di antaranya faring, laring, trakea, bronkus, dan ada juga cabang dari bronkus yang dinamakan bronkeolus ya. Nah, anak-anak, ketika udara masuk sudah sampai ke faring, fungsinya faring adalah meneruskan udara ke laring. Nah, setelah sampai ke laring anak-anak, udara juga diteruskan lagi menuju ke trakea. Di dalam trakea ini terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara. Jadi dalam trakea terjadi penyaringan udara pada tahap kedua. Setelah itu anak-anak, udara masuk ke dalam bronkus. Bronkus ini berfungsi untuk mengalirkan udara ke dalam paru-paru. Dan bronkus memiliki cabang yang namanya bronkeolus. Nah, fungsinya sama, mengalirkan udara menuju ke alveolus yang terdapat di dalam paru-paru. Nah, setelah masuk paru-paru ya, bagian alveolus, masuk dalam bagian alveolus. Nah, di tempat alveolus inilah terjadi pertukaran udara, yaitu pertukaran oksigen dengan karbon dioksida.
Nah, berikutnya anak-anak, di sini kalau kita bernafas itu pasti ada udara yang masuk melalui hidung dan juga ada udara yang keluar. Keluar masuk tadi melalui hidung ya. Nah, proses pernapasan itu dibedakan menjadi dua, yaitu menarik nafas atau inspirasi ya, menarik nafas, menghirup udara. Kemudian yang berikutnya ada ekspirasi atau mengeluarkan nafas, menghembuskan udara ya, mengeluarkan udara. Nah, proses pernapasan inspirasi. Proses pernapasan inspirasi itu apa? Proses pernapasan inspirasi itu manusia bernafas menghirup oksigen. Nah, di dalam proses inspirasi yang terjadi adalah otot tulang rusuk akan berkontraksi. Kemudian volume rongga dada akan membesar. Paru-paru akan mengembang sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Seperti tadi yang sebelumnya, pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini terjadi di paru-paru, yaitu di bagian alveolus. Kemudian untuk proses pernapasan yang kedua, proses pernapasan ekspirasi atau proses mengeluarkan udara, menghembuskan udara. Sewaktu mengeluarkan udara atau menghembuskan udara, otot antar tulang rusuk akan berelaksasi. Nah, pada saat berelaksasi inilah diafragma atau diafragma melengkung ke atas. Kemudian, volume rongga dada akan mengecil. Paru-paru mengempis sehingga udara keluar melalui hidung. Udara yang dikeluarkan melalui hidung tadi mengandung gas yang namanya karbon dioksida. Kalau kita menghirup udara itu menghirup oksigen, kalau mengeluarkan udara saat bernafas itu mengeluarkan karbon dioksida. Nah, diafragma itu apa? Diafragma itu otot yang berada di bawah bagian paru-paru ya, yang menjadi sekat di bawah paru-paru. Nah, pernapasan itu bisa melalui pernapasan dada dan juga bisa melalui pernapasan perut. Pernapasan dada di sini adalah pernapasan yang melibatkan otot-otot antar tulang rusuk. Nah, di bawah paru-paru itu ada sekat namanya diafragma. Nah, pernapasan dada di sini itu melibatkan otot-otot antar tulang rusuk ya, termasuk diafragma itu naik dan turun. Nah, kemudian untuk pernapasan yang kedua itu bisa juga menggunakan pernapasan perut. Nah, pernapasan perut itu adalah proses pernapasan yang menggunakan otot diafragma. Kalau tadi dada menggunakan otot antar tulang rusuk, kalau pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Bernafas menggunakan otot diafragma ini dapat membantu mengalirkan oksigen lebih banyak. Seperti ketika anak-anak bernyanyi, itu ada yang bisa menggunakan otot perut ya. Nah, ketika menggunakan otot perut, pernapasan perut melalui otot diafragma ini akan memudahkan ketika bernyanyi ya, tidak terlalu berat ketika bernyanyi, tidak ngos-ngosan gitu ya. Nah, anak-anak, itu adalah pernapasan yang ada pada manusia, proses pernapasan pada manusia. Tadi melalui hidung, di dalam hidung terdapat bulu hidung atau rambut hidung yang fungsinya menyaring udara. Kemudian dari hidung masuk ke tenggorokan. Di tenggorokan itu ada bagian-bagiannya, ada faring, laring, kemudian trakea.
Setelah itu ke bronkus, setelah dari trakea ke bronkus. Setelah bronkus masuk ke paru-paru. Nah, ketika di paru-paru itu dari bronkus ke bronkiolus. Setelah bronkiolus masuk ke alveolus, di mana di sini alveolus itu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida.